Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita. Karena setan berkepentingan untuk cari teman agar dia tidak sendirian di neraka. Setan berkeinginan menyesatkan kita. Setan berkeinginan manusia itu menjadi ahli neraka. Padahal Allah menyiapkan surga. Karena itu jangan kasih lolong kerang sekecil apapun buat setan yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang nantiasa menggoda kita, tidak pernah berhenti. Ibu bapak sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini tanggal 14 ya. 14 Rajab 1447 Hijriah. Pertengahan bulan. Berarti sebulan setengah lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami dengan sehat yang Kau berikan kepada kami ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, agar kami berkesempatan Kau takdirkan hidup sehat, bisa ibadah dengan nikmat di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di bulan Januari sekarang tanggal 3. Tahun baru ya Bu ya. Orang nyebut tahun baru. Ya, memang tahun baru 2020. Nah, karena kita ngitung umur kita juga kelahiran yang diingat kan kelahiran tanggal segini ya Bu ya. Kalau saya juga ingat kelahiran saya di bulan tahun Hijriah, tanggal 28 Dzulqa'dah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menuliskan kelahiran anak itu di tanggal kelahiran Hijriah ya Pak ya. Dua-duanya tahun milik Allah. Hanya angka tahunnya aja yang 2026 itu yang diawali katanya lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Padahal belum tentu tanggal itu. Nah, itu tahun 2026. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Itu husban, untuk menghitung. Kata Allah, aku takdirkan, aku ciptakan matahari dan bulan agar kalian bisa ngitung. Maka dari perputaran matahari, hitungan tahunnya 365 hari setahun, tampillah tahun kita sekarang karena 2026 jadi disebut Masihiyah. Atau bagusnya sih kita nyebutnya Syamsiyah. Apa? Syamsiyah. Kalau Masihiyah kan Masehi itu di 2026 lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita sebut saja tahun Syamsiyah yang mulai mereka menamakan bulan pertamanya Januari, akhirnya Desember. Dan gaji Bapak juga gitu ya Pak, pakai tanggal itu kan. Jadi habis gajian ya, alhamdulillah, gajian di bulan baru di tahun baru. Kemudian Allah menciptakan bulan, Qamar, lil husban, untuk menghitung juga. Nah, maka tahunnya menjadi Qamariyah. Jadi yang satu namanya Syamsiyah, Januari sampai Desember.
Yang satu lagi Qamariyah. Dari mulai Muharram sampai Zulhijjah. Muharram sampai Zulhijjah. Sama-sama dua-duanya 12 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayatnya ini. Ini dia. Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu, ini jelas ini yang kita sebut Qamariyah. Minha arba'atun hurum, ada 4 yang disebut bulan haram. Arba'atun 4, hurum jamak dari haram. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Rasulullah menafsirkan bulan haram itu bulan apa? Bulan haram itu Nabi bilangnya 3 berurutan, 1 terpisah. Mufradun. Nah, yang terpisah ini disebut Rajab. Yang nyambung itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau kita orang Sunda yang tidak lazim mendengarkan ini, Zulqa'dah itu bulan apa? Hapit. Zulhijjah, Rayagung. Muharram, Muharram. Rajab Bu ya. Nah, jadi kalau lidah kita menyebutnya Rajab, Hapit, Rayagung, Muharram. 4 bulan ini bulan haram. Siapa yang bilangnya? Rasulullah. 3 berurutan, 1 terpisah. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lempeng dan lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau zolimi, kalian zolimi pada 4 bulan itu diri kalian sendiri. Jangan menzolimi diri. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Perang baru ada kalau diserang. Pada bulan itu tidak boleh melakukan pertengkaran dan peperangan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya senantiasa menyertai dengan rahmat, karunia, pertolongan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, karena ini hubungannya dengan 4 bulan haram itu, di bulan haram ini maka Allah senantiasa menjaganya, menjaminnya, menghantarkannya, memberi petunjuknya, menjaganya selalu dengan kemahakuasaannya. Jadilah dia orang bertakwa, gitu. Jadi intinya mari di 4 bulan ini kita tingkatkan ketakwaan kita. Jadi siapa yang menafsirkan ini bulannya Qamariyah? Rasulullah. Dengan sebutan bulan tadi. Jadi hitungannya kan Muharram. Terus apa ya Bu ya habis Muharram ya? Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, baru Rajab. Terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah, 12. Kata Allah 12. Kita udah menyebutkannya 12. Kakek pakai lidah Sunda sekarang. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rowah, Puasa, Syawal, Hapit, Rayagung, udah Hapit, Rayagung, 12. Hafal ya Bu ya? Kenapa harus kita hafal? Karena ibadah kita dicontohkan Nabi diikat berdasarkan hitungan bulan ini. Ya.
Kita puasa di bulan Ramadan, bukan di bulan Januari, Februari, di sepanjang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an di situ. Itu. Kita haji di bulan Zulhijjah. Juga di bulan tahun Qamariyah. Gitu. Kalau zakat silahkan, mau kapan nutupnya, mau pakai bulan apa, bebas. Cuman senangnya kita bulan Ramadan, senangnya gitu karena Ramadan bulan mulia. Kita jadikan tutup buku hitungan harta titipan Allah itu di bulan Ramadan. Terus kan ibadah kita itu yang pokok itu setelah syahadat itu salat. Nah, salat itu tidak berdasarkan ini, bulan ini. Salat mah berdasarkan perputaran matahari karena dia ibadah harian. Kalau harian mah nggak pakai bulan ngitungnya, Pak. Harus matahari yang datang pulang, datang pergi, sehari sekali matahari. Kalau ibadah bulanan Ramadan itu pakai bulan ngitung Ramadannya, tapi ngitung buka sama sahurnya pakai perputaran matahari. Jadi di Ramadan itu pakai juga bulan, pakai juga matahari. Perputaran itu dijadikan patokan dan pedoman. Kapan kita berbuka? Jangan buka dulu, sahur dulu. Kapan kita sahur? Menjelang subuh. Matahari itu. Salat pakai matahari jelas salat mah. Aqimis salata liduluki syamsi. Syamsi itu matahari. Ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, kalau saum puasa pakai dua. Bulannya pakai Qamariyah, buka sahurnya pakai matahari, perputaran matahari harian. Zakat silahkan bebas. Haji pakai Qamariyah. Gitu. Jadi harus hafal. Jangan nanti ini hajinya di bulan apa aja, nggak bisa. Harus di bulan Zulhijjah, Rayagung, cik orang banyak Rayagung, hari raya agung. Di mana itunya bahasa eta Rayagung? Hari raya urang nu kadua nu agung kira-kira gitu ya, Pak ya. Hari raya orang-orang haji. Tidak hanya orang haji ya. Disebut bulan Rajab itu amal fard. Fard itu karena dia sendiri, Pak. Sendirian, karena yang lainnya kan misah. Jadi kalau Rajab, misalnya Rajab sendiri, Rajab. Jadi Allah disebutnya dalam bahasa agama fard. Fard itu sendiri. Bapak kalau sholat fardiyah, munfarid itu sendiri. Munfarid. Fali'annahu mufrad an ikhwanihi, karena dia sendirian dari temannya yang ada 3 itu, yang tadi kita nyebutnya hafid, pakai bahasa kita aja, Rayagung. Nah, nyeberang tahunnya di sini ada namanya Muharram. Nah, ini 4 bulan haram. Rajab, Hafid, Rayagung, Muharram. Rayagung gitu. Kama ruwiya an Thawr bin Yazid qala Rasulullah sallam fi hajjatil wada'. Nah, dalam haji wada' Rasul bilang tuh, hadisnya Rasulullah yang bilang. Tuh dia nih. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram itu salasun mutawaliyat, 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Wa wahidun fard, yang satunya sendirian, Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar?
Karena kabilah Mudor, Pak, sejak zaman jahiliyah sudah menghormati bulan Rajab ini. Jadi kalau kayak kita mah bulan Ramadan, tapi kabilah Mudor mah Ramadannya teh Rajab. Jadi dia nggak kemana-mana, dia melakukan ibadah, nggak boleh melakukan keburukan sedikit pun. Itu di bulan Rajab, Mudor. Nah, Mudor itu satu kabilah yang memuliakan itu. Nah, ada yang bagus-bagusnya diambil jadi syariat kita, tapi yang buruknya tidak. Apa yang buruknya? Mereka tuh nyembelih hewan kayak kita mah kurban di Zulhijjahnya tuh di bulan Rajab, orang jahiliyah tuh. Tapi buat tapekong, tapekong itu terang Pak. Ya berhala lah, buat berhala dia. Itu nyembelihnya di bulan Rajab. Nah, kita mah diatur, jangan Rajab, kita Zulhijjah gitu, kira-kira gitu. Tapi menghormati bulannya bagus. Jadi nggak boleh ada keburukan, dijaga di bulan Rajab ya. Nah, bagi kita Rajab tentu ada gini, kalau kita mau gambar gini Pak. Gambar ya. Nah, gini, ini kan piramida ya Pak ya. Ini mah gambar aja piramida, gambar. Satu ini bulan Ramadan. Nah, yang tengah ini bulan haram. Yang ada 4 ini. Ini ada 1. Berarti ini yang bulan biasa ini ada berapa, Bu? 7. Betul. 7. Gitu. Ramadan ini pucuknya. Jadi tujuannya ke sini. Maka doanya itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi sini disebut di dalam Quran Syahrul Ramadan. Nanti bakal sering lagi kita dengar ayat ini. Al-Baqarah 183, 184, 185 ya Pak ya. Tentang saum Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat 184-nya, 185-nya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadanlah kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Nah, persiapannya di bulan haram. Nah, ini di bulan biasa. Maka zaman Nabi kalau di bulan Ramadan ini sudah tidak lagi meninggalkan tempat, Pak. Segala persoalan hidup sudah diselesaikan. Termasuk, Pak, kalau bisa udah nggak kerja lagi di bulan Ramadan. Ibadah we anclum, tapi kita masih belum bisa. Jadi seakan-akan kita kerja di sini nih, Pak. Kerja di luar nih. Di sini keluar kota nih. Keluar kota kerjanya tuh. Zaman Nabi kan gitu. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was saif. Luar kota. Nah, kalau sudah bulan haram yang 4 bulan ini sudah di dalam kota bisnisnya. Selesai 11 bulan tuh Pak kerja tuh. Nah, kalau di sini udah anclum dalam masjid nih Pak. Sudah di dalam masjid. Sudah tidak lagi ngurus-ngurus bisnis. Ini di zaman Nabi, Pak, zaman Nabi. Apakah harus begitu? Kita masih belum bisa. Kita masih banyak menyelesaikan pekerjaan di bulan Ramadan. Gitu ya, Pak ya? Nah, sehingga kita masih bisa ngambil rukhsahnya. Karena bepergian di bulan itu, di bulan Ramadan. Sebaiknya, Mas, sebetulnya Ramadan mah ada di tempat. Tidak lagi ngurusin bisnis, menikmati hasil bisnis. Ke masjid aja itu. Berbagi aja, berbagi sahur, berbagi buka.
sodakoh, terus aja gitu ke masjid, terus pemikiran masjid tiap hari, terus itikaf, terus urus-urus beres-beres masjid. Wah, itu cakep. Enggak, itu mah kemarin, bulan kemarin sama sebelumnya itu mau udah bisnis, itu mah sekarang mah enggak, sekarang saya di rumah aja, jangan tanya-tanya itu, gitu kira-kira. Lah Ustadz, kalau orang kerjanya di pelayanan, kumaha tak eta pelayan tetap harus melayani kan? Orang kerja di rumah sakit, betul ya Pak ya? Lah sembako gimana kalau ibu orang tukang apanya? Tukang sayurnya enggak. Padahal sayur teh kuatnya cuman 2 hari Bu ya. Hari ketiga itu udah enggak seger lagi. Nah, jadi dia harus tuh kerja. Sama apa lagi? Supir-supir bis tuh Pak. Dia kerjanya maremanya tuh di akhir Ramadan, bener nggak? Kan seperti terbalik. Kalau kita akhir Ramadan disuruhnya itikaf, akifuna fil masajid, supir-supir itikafnya di bis. Karena apa? Sudah ada pesanan ini dari mulai sejak bulan Sya'ban. Bulan Rawah tuh udah supir sudah mobilnya itu udah habis Pak. Gitu. Buat bulan Ramadan akhir untuk pulang mudik. Nah pertanyaannya, apakah mudik itu wajib di saat itu teh? Nah maka ada bilang ini, saya mau udah gaya Rasul aja, saya nggak akan mudik, saya mudiknya sebelum Ramadan, katanya gitu. Jadi mudik dulu dia sebelum Ramadan teh, silaturahim segala macam, sudah mau Ramadan ya, gitu. Ramadan selesai sudah, nanti itu tinggal paling WA aja. WA. Nanti mereka pada balik baru pulang, kira-kira gitu. Nah, kan keretanya jadi nggak susah, bisnya nggak susah gitu. Nah sekarang semua begitu. Kasihan juga supir bisnya ya Pak ya. Jadi dia mungkin normal aja dapatnya. Nah, tapi dia ramainya bisa jadi sebelum Ramadan, kan bagus, bener ya Pak ya. Nah jadi di kita ini mengisi Ramadan tuh masih belum ideal. Karena masih belat-belit dengan bisnis. Ada ibu sampai nggak puasa tuh yang jualan kolak gitu. Jualan kolak akhirnya nggak puasa, nggak sahur ya. Padahal sambil puasa, Pak ya. Capek, cina ada bangunnya juga karena dia kolaknya kelasnya kelas kota Bandung, coba mensuplai kemana-mana. Kalau kelas RT RW malah, jadi dia sampai nggak puasa. Kan ironi jadinya ya. Sementara dia melayani orang yang sedang itikaf berpuasa akhir Ramadan. Maka dia bilang, aduh saya sayang sekali ya nggak ikutan itikaf, nggak ikutan kayak ibu-ibu mandi. Alhamdulillah ibu sudah bisa ngatur kayak gitu. Saya bu masih cari duit akhir Ramadan teh. Ibu sudah menikmati kekayaan, kenikmatan hasil kerja, alhamdulillah. Gitu. Nah kita ada di mana Pak? Kita termasuk yang mana itu? Yang sudah nggak mikirin dunia Ramadan sepanjang Ramadan? Apa justru kesempatan kan sih? Bisnisnya justru di bulan Ramadan, mana teh tukang baju, tukang makanan, sembako gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa, supir. Itu semua maremanya di bulan suci Ramadan. Ya nggak apa-apa, yang penting jaga ketakwaan, puasa jangan ditinggalkan karena itu wajib. Kutiba alaikumus siyam. Nah, sekarang ini kebetulan bulan Rajabnya itu adalah jatuhnya di bulan Januari. Bapak Ibu kemarin kemana tanggal 31 tanggal 1 di rumah aja ya. Sampai ada yang di TikTok mah apa yang ngedoain begini. Ya Allah turunkan hujan yang besar di tanggal 31 dan malamnya. Supaya tidak banyak orang yang keluar berbuat maksiat. Sampai begitu. Supaya mereka dalam rumah saja dan gak usah pakai nyulut-nyulut petasan, kembang api gitu. Karena ini ayatnya nih Pak, Bu. Surat Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Al-Hasyr ayat 18
19:20. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Siapa berarti ini? Kita. Kita dipanggil sama Allah. Ini surat panggilan. Kalau sama KPK mah dipanggil teh stres, tapi dipanggil Allah mah senang. Bapak tiba-tiba dipanggil Pak Gubernur, senang nggak? Senang lah. Pak Gubernur kan pejabat. Senang, alhamdulillah. Apa ya saya nggak ngaji hari ini, kenapa? Jam 5 harus sudah di rumah gubernur. Wah, kan itu gesengit itu. Jam kira-kira bangun jam berapa kalau jam 5 ada di sana, Pak? Sampai mempertimbangkan gini, gimana baiknya sholatnya di jalan? Ya jangan, bisa ketabrak. Jadi di mana tuh? Sholatnya di masjid, di Pakuan aja lah, di dekat rumah gubernur. Sampai begitu. Oh, berarti dia mandinya jam berapa itu? Oh, tahajudnya juga jadi, tahajud dulu, enggak bisa ketinggalan. Wah. Jadi terjadi tahajudnya gitu. Dipanggil Pak Gubernur. Senang kan? Alhamdulillah. Datang. Terus besoknya tuh, oh kemarin dia cerita sama banyak orang, benar nggak? Kemarin saya dapat undangan dari mana? Kalau di undangan dari RT mah nggak disebut-sebut. Ini dari gubernur, alhamdulillah. Hebat, kata yang lain. Bapak dipanggil gubernur, hebat. Gitu. Nah ini dipanggil sama Allah, pemilik bumi, pencipta langit dan jagat raya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Ittaqullaha. Tidak diikatkan kepada waktu, zaman, tempat, saat ibadah. Ittaqullah, kapan saja. Mau malam, mau siang, mau sore, mau pagi, mau tua, mau muda. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Baru perintah keduanya, wal tanzur nafsun. Setiap jiwa, ini jiwa. Jiwa siapa berarti ini? Jiwa orang beriman yang dipanggil. Orang beriman, sini bertakwalah kalian kepada Allah senantiasa. Siapa ya Allah? Gitu kita bilang kan? Nah, setiap kalian harus wal tanzur, hendaklah melihat. Melihat itu bisa ro'a, bisa nazor. Sekarang udah ada bahasa Indonesia, Bu, dari nazor ini. Namanya nalar. Paham ya kita ya? Penalaran. Apa penalaran itu? Melihat pakai pikiran. Wal tanzur. Lihatlah pakai pikiranmu. Apa yang dilihatnya? Ma qaddamat. Apa yang sudah lalu. Yang sudah baru saja pergi darimu. Harimu, masa lalumu. Kita hitungnya. Boleh nggak muhasabah? Ini kan ayat muhasabah. Boleh nggak muhasabah harian? Bagus. Boleh nggak lebih pendek lagi zaman? Setiap 1 jam dia muhasabah. Barusan 1 jam saya ngapain ya? Aduh rugi barusan. Betul saya Allah. Alhamdulillah barusan saya untung lah 1 jam tadi saya udah ngasih orang, bantu orang. Nanti 1 jam berikutnya gimana? Itu namanya muhasabah per jam. Sekarang muhasabahnya per hari. Kapan biasanya paling bagus? Sebelum tidur. Habis sholat isya, di rumah jangan dulu nonton. Sebelum tidur lah pokoknya. Sebelum tidur. Apa masih ngersakeun ya nonton drakor itu. Punya terselah teman lewat. Jadi kalau nonton TV nonton apa Pak? Habis isya. Ngelicin ibunya. Kita tidur rata-rata jam berapa Pak? Punten. 10 Pak ya. Berarti dari jam 8 sampai jam 10 tuh ngapain? Kan kesempatannya tuh bisa baca Quran, bisa baca buku Pak ya. Kalau ibu-ibu bisa beberes ya Bu ya. Ngalicin tadi di sese beres-beres. Kalau Bapak ngapain Pak? Kalau dosen biasanya baca-baca buku di sini Pak. Meriksa-meriksa segala macam di sini. Kalau pengusaha ngapain tuh kira-kira? Ngitung duit ya, ngitung keuntungan. Terus kalau orang biasa kayak kita ngapain Pak? Jam 8 sampai jam 10 malam. Kan tadi tidur jam 10 malam. 8 sampai jam 10 ngapain Pak? Saya baca buku.
Kadang teman-teman jawab-jawab gitu ya Pak ya, jawab-jawab di WA, jawab-jawab ada yang minta ceramah, ada yang segala, ada yang minta nasihat gitu Pak ya. Terus saya baca buku, bukunya ada di tab, ada di buku di rumah. Nah gitu, ngobrol sama keluarga, diskusi sama anak tentang apa rencananya dia gitu. Tadi malam juga diskusi terus sama istri, sama keluarga kumpul. Boleh hidup TV, boleh enggak. Kalau lagi serius, jangan hidup TV-nya, gitu kira-kira ya Pak ya. Kecuali Persib. Nah, Persib nonton bareng gitu, gitu. Di ruangan tengah itu nonton bareng Persib. Nah, itu yang kita lakukan. Baru muhasabahnya sebelum tidur. Sebelum tidur, muhasabah. Sambil berbaring, ya Allah, hari tadi dari pagi, dari subuh saya udah melakukan ini, Kau Maha Tahu. Tadi mungkin itu dosa, tadi ada orang yang kecewa, gitu, bla bla bla. Istighfarlah kita, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau ada ketemu orang, aduh saya tidak sempat berterima kasih sama Bapak itu. Doain dia, ya Allah, Bapak dia tadi, dia telah bantu saya. Dia balaslah dengan berlipat ganda, beri kesehatan pada keluarganya. Gitu Pak. Muhasabah tuh Pak. Kalau kita mengecewakan orang, ya astagfirullah gitu. Itu muhasabah harian. Wa tanzur nafsun, adalah setiap orang menjaga ketakwaannya itu dengan cara melihat apa yang sudah dilakukannya. 1 hari, 1 bulan. Nah, sekarang ada muhasabah per bulan. Begitu datang bulan baru, ya Allah, sebulan ini apa sedekah saya berapa ya? Cuma setiap Jumat doang. Jumat kemarin mah cuma 10.000. Jumat itu alhamdulillah 100.000 ya Allah. Alhamdulillah. Duitmu ya Allah. Nah, gitu terus muhasabah. Untuk apa? Ligodin, agar kalau harian berarti besok kita tidak melakukan keburukan lagi, tapi meningkatkan kebaikan. Kalau harian tuh ya, kalau bulanan berarti bulan depan. Kalau tahunan berarti tahun depan. Kalau sebut saja kita tahunan aja ini ya. Kita simpan aja tahunan. Berarti setahun 2025 apa yang kita lakukan di absen tuh dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli terus sampai Desember. Karena tahunnya tahun Syamsiah, jadi ngitungnya pakai Januari sampai Desember. Wattaqullah, coba dibungkus lagi. Ini ittaqullah, ini ittaqullah. Setelah tanzur, setelah muhasabah, ittaqullah lagi. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu-satunya ayat yang takwanya mendampingi kata perintah muhasabah adalah ayat ini. Ittaqullaha, orang beriman bertakwalah kepada Allah, baru muhasabahlah. Terus ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tuh coba, 2 kali takwa diperintah dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ittaqullah. Ini ittaqullah. Godin ini untuk besok. Maqaddamat ini yang kemarin. Ini kemarin, ini besok. Kalau harian ya. Ini kemarin. Kalau tahun kemarin, ini tahun besok. Godin. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir itu maha tahu. Dari kata khobar. Bapak kalau ditanya berita apa Pak? Berita itu bahasa Arabnya kabar. Khobar itu bahasa Arab. Di bahasa Indonesia kan jadi kabar. Bapak apa kabar? Itu teh Arab sebenarnya. Nah, yang tahu kabar itu siapa yang maha tahu kabar? Khabirun Allah. Wa innallaha khabirun bima ta'malun. Allah maha tahu dengan apa yang kalian selalu lakukan, pernah lakukan, akan lakukan. Allah maha tahu. Ibu udah terbayang belum sarapan hari ini? Bubur, burkac, buriang, naskun, bala-bala, apa lagi? Oatmeal. Kalau belum terencana, tahu nggak ibu bakal sarapan apa nanti? Nggak kan? Padahal itu akan kira-kira terjadinya 1 jam ke depan. Kita nggak tahu.
Pertanyaan saya, Allah tahu nggak? Jangankan yang nanti 1 jam, 2 jam. Besok Allah tahu kita makan apa pagi-pagi. Yang nggak pernah kita rencanakan. Besok kita dapat apa juga Allah tahu. Diatur sama Allah. Kita nggak tahu. Itu bodohnya manusia. Bodoh. Bodoh terhadap apa? Sesuatu yang belum terjadi. Kita hanya tahu terhadap apa yang sudah terjadi. Maka bermuhasabahlah untuk yang sudah terjadi yang kita tahu. Jangan sampai lupa kalau itu kesalahan. Untuk apa? Untuk bergantung kepada Allah dengan takwa sesuatu waktu yang kita tidak tahu. Besok, tahun depan, kita nggak tahu. Boleh kita catat, termasuk saya Pak ya, termasuk saya. Kira-kira sampai Desember 2026, siapa di antara kita yang sudah nggak ada duduk di masjid ini? Bapak jangan doain saya. Yang nggak adanya maksudnya. Mudah-mudahan kita masih bareng-bareng Pak. Bareng-bareng sama. Yang dipanggil Allah yang nggak ada di sini sekarang. Yang ada di sini sekarang mudah-mudahan sampai 2 Desember, 31 Desember masih ada. Yang masih bisa ngaji lagi tiap hari Sabtu ya Pak ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ngan merenang leuwih kolot deui nya urang setahun bener teu? Tuur leuwih karasa deui. Mastaka ada yang masih vertigo Bu? Vertigo? Itu ya alhamdulillah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Khabir ini maha tahu. Bima ta'malun, terhadap apa saja yang kalian akan lakukan. Nah, untuk melakukan muhasabah, apa antinya? Antinya apa? Ini kenapa Allah peringatkan antinya, Pak? Wala takunu, antinya. Dan janganlah, itu janganlah. Takunu, kalian jadi. Kallazi, seperti. Allazina, orang-orang yang. Seperti orang apa? Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Yang diingatkan tiap hari sholatnya itu, dia lupakan. Gara-gara tahun baru misalnya. Ada yang pawai-pawai, itu jam hari terakhir tanggal 31, jam 11 tuh udah keluar sama anaknya, sama istrinya. Cari apa? Mau cari petasan, mau cari apa? Kembang api, mau cari makanan. Di pasar baru tuh keluar-luar. Keluarnya terek maghrib. Berarti zuhur lapor. Asar lapor. Mau ngadepin tahun baru. Tadinya mau rada senang-senang gitu ya Bu ya. Tapi lupa kepada Allah. Di harian itu. Gak sholat zuhur, gak sholat asar. Ini yang disebutnya. Kalau dia melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah akan melupakan dia. Artinya kalau Allah melupakan itu apa Bu? Tidak dijaga, tidak ditolong, tidak diridhoi. Intinya mah tidak diridhoi. Kalau mereka lupa aku gak ridho. Rezeki mah tetap dikasih. Sehat dikasih. Kalau dia pada saat lupa kepada Allah berobat, dikasih sembuhnya sama Allah dikasih. Tapi ridho gak dikasih. Buat apa dikasih duit banyak, dikasih dunia melimpah, dikasih sehat gak pernah gering. Kalau ridho gak dikasih, buat apa? Cik Bu, lebih rada liur abdi. Mending mana? Mending mana? Dikasih uang, tidak dikasih ridho. Tidak dikasih uang, dikasih ridho. Jawab Bu. Ibu, jawabannya yang cerdas. Dikasih uang, dikasih ridho. Benar ya Bu? Iya. Orang pilihan kok itu. Minta semua, dikasih. Pasti. Orang yang lagi maksiat aja dikasih uang. Dikasih dunia.
Ada nggak orang yang mau jabatan datangnya ke dukun? Banyak, Pak. Bukan lagi jabatan-jabatan umum, jabatan-jabatan kayak jabatan-jabatan keagamaan juga ada yang banyak datang ke dukun. Mintanya itu. Nanti dihitung itu wedalnya. Lahirnya hari apa, Bapak? Oh, jangan, Pak. Jangan jadi kepala dinas, Pak. Jadi kepala bidang aja. Kepala bidang tuh gundul berarti. Janganlah kalian melupakan Allah. Ini konteksnya apa, Pak? Konteksnya kan ini nih, Pak ya. Kalau kita dekatkan ayat ini kepada momentum muhasabah, berarti jangan kalian pada saat muhasabah itu melupakan Allah. Jadi apa mafhum mukhalafahnya? Kalau ini yang dilarang, antinya apa yang diperintahnya sebetulnya, Pak? Di balik larangan ini apa yang diperintahkannya sebetulnya? Pak, kalau kita mencari perintah di balik larangan atau mencari larangan di balik perintah, itu namanya, saya kasih tahu ilmunya, kaidahnya namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Kita diperintahkan sholat. Artinya larangannya apa? Jangan tinggalkan sholat. Kalau diperintahkan jangan lupakan Allah, mestinya apa? Ingatlah ingat tuh zikir. Maka perintahnya adalah zikir. Kalau mau jadi momentum muhasabah itu kapan aja ingat sama Allah. Kalau tadi momentum muhasabahnya zaman, harian, bulanan, ingat Allah, zikir. Mari kita kumpul keluarga, zikir kepada Allah ya, ingat sama Allah. Muhasabah, aduh kita sudah alhamdulillahnya anak sehat semua, kan muhasabah gitu Pak. Kumpul syukuran, undang aja Ustadz, suruh ceramah, betul Pak ya. Undang aja tetangga, ya nggak ada mulai sop lah, sop, sangu, lobaan we China. Karena tamunya bakal banyak, disambelan we, nggak ada rasana. Sangu jeng kuah we jeng kuah. Ya tambahannya daging Bu, daging ayam, daging sapi. Syukuran namanya betul ya? Tasyakur bin Nah, itu inti tasyakur bin Oke. Tidak boleh lupa nih. Karena Allah akan memurkai kita. Ulaika humul fasikun. Kata Allah ngasih tahu kita, merekalah orang fasik. Jadi kalau ditanya siapa sih orang fasik itu? Orang yang lupa kepada Allah pada saat dia harus ingat kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Pak, pada menjelang jam 12, kalau kaitan sama jam 12 siang, apa yang kita ingat? Nomor 1. Sholat. Atau makan. Dua-duanya. Jangan sekaligus tuh Pak. Makan sambil sholat. Kalau dua-duanya ingat boleh. Tapi mana yang lebih utama waktu kita ingat? Banyak bahasa gini. Ayo kita keluar dulu, udah istirahat nih. Makan. Ya nanti sholat di mana kita? Gimana sholat? Kan sholat mah di mana aja. Jangan di mana aja. Orang yang mengutamakan sholat akan bilang ini, ayo kita istirahat sholat. Setelah sholat kita makan. Nah gitu. Jadi mana yang lebih utama? Nah, orang fasik itu bahkan melupakan, kalau itu masih bagus Pak. Dia keluar lalu makan dulu lalu sholat. Bagus karyawan-karyawan. Tapi ngomongnya gini, kalau gitu kita makan dulu aja karena sholatnya di sana. Gak apa-apa. Tapi dia ingat sholat. Kalau dia ingat sholat berarti Allah menurunkan ridhonya. Nah, orang yang melupakan Allah dia disebut fasik. Maka orang yang tidak sholat adalah fasik Pak. Ustadz, fasik itu orang apa sih? Orang yang tahu kewajiban sholat tapi nggak sholat, dia fasik. Muslim fasik. Kalau Pak Bu, orang Muslim, orang mukmin yang sampai punya kualitas fasik, dia dekat sama kufur. Jadi itu beda kamar doang.
tetanggaan sama kekafiran tuh deket. Kan kalau kita mah jauh Pak, kamarnya Pak. Kita di sini, kamar kafir tuh di sana. 500 meter. Hari ini mah seberang. Yang boleh jadi jendelanya teh bisa terbuka. Kadang-kadang orang fasik ini menjadi kafir tuh. Kadang-kadang dia ikutan sama si kufur teh. Nauzubillah min dzalik. Maka janganlah. Caranya apa? Ingat Allah, ingat Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Maka diperintahkan di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wa dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah nyebut gini, "Hei orang beriman, ingatlah kalian kepadaku banyak, berarti selalu, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan ingatlah kepadaku, sucikan aku pada waktu pagi, petang, malam, siang." Berarti kapan saja. Jadi disuruh ingat kepada Allah. Begitu dia lupa sama Allah, dia jadi fasik. Apa resikonya? Ada orang fasik sama ada orang faiz. Ada dua nih. Jadi ada dua dari 3 ayat ini. Ayat berikutnya bilangnya gini, la yastawi, tidak sama, meskipun di dunia seperti mirip sama. Ashabun nar, calon penduduk neraka, wa ashabul jannah, dan calon penduduk surga. Nggak sama kata Allah. Ashabul jannati humul faizun, calon penduduk surga itulah dia yang pemenangnya. Berarti fasik ini pecundangnya. Nah, kita beri nama sekarang fasikun ini pecundang. Faizun ini pemenang. Dari momentum muhasabah berarti ada 2 kualitas orang. Satu fasik, satu faiz. Satu fasik, satu faiz. Siapa faiz itu? Orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang ingat selalu kepada Allah. Momentum tahun barunya, dia muhasabah di rumah, ingat-ingat sama Allah. Malam itulah dia hitung setahun di rumah dan dia isi dengan tangisan. Lalu dia soleh banget, dia bisa tertawa. Alhamdulillah nyemahnya. Malam terakhir ini setahun 2025 teh, alhamdulillah rezeki kita lancar, anak-anak soleh-solehah. Kita juga tidak meninggalkan satupun sholat. Alhamdulillah zakat kita juga tertunaikan dengan baik. Alhamdulillah sedekah kita juga banyak. Alhamdulillah kita bangun menara masjid dari kita ya Maya. Oh, itu muhasabah. Alhamdulillah diitil, disebut. Dan nyebutnya juga di tengah keluarga, nggak ria Pak. Kalau di depan RT RW mungkin ria. Ini mah di keluarga. Itu namanya muhasabah. Begitu ada kejadian, ada musibah, baru ya Allah ada musibah tahun kemarin. Ini karena apa ya kira-kira musibah itu? Istrinya bilang kenapa ya? Jangan-jangan karena kita tidak zakat, tidak sedekah, kurang sedekah. Kenapa motor kita jadi hilang ya Maya? Padahal dikuncinya disimpan. Padahal motor tuh ada 15, tapi motor kita, motor yang paling tersembunyi. Padahal juga tepang alusna. Bitkolot. Padahal di sebelahnya tuh ada Nmax, ada Forza, ada apa yang anak muda tuh, Kawasaki. Orang mau Bitkolot tahun 2014 diambil. Apa kata istrinya? Istrinya teh jago pengajian. Itulah kehendak Allah. Berarti Allah sedang menegur kita di tahun kemarin. Berarti apa kira-kira? Kurang sedekah. Jadi Allah ambil paksa.
Kenapa tidak dengan sukarela? Tahun 2026, Pak, kita perbanyak sedekah kita. Nggak ada orang miskin karena sedekah. Nggak ada. Jadi gimana, mah? Atur saja. Setiap bulan berapa kita keluarkan buat sedekah. Kemarin udah beberapa bulan kita lupa tahun lalu. Kita tiap bulan kan 200.000 kan buat sedekah, cina gitu. Ada yang dibawa sama istrinya, dibawa sama bapaknya, pokoknya sebulan 200.000. Mari kita naikin jadi 500.000 sedekah dalam bentuk duit gitu ya, dibawa ke masjid, kain celeng segala macam kayak gitu. Nah, begitu ini posting buat sedekah. Jangan diganggu-ganggu. Kecil-kecilin tuh duitnya. Yang tadinya berem tuh jadi biruan. Yang tadinya biru jadi hejo. Atau supaya gampang karena diungukan. Nah, diungu jadi puluhan ribu. Udah, kalau mau berangkat ke masjid itu langsung ambil. Itu ritualnya, ngambil dulu. Ambil beriji, ambil 2. Ambil 1, ambil 3 gitu. Nah, giliran mau Jumatan, Bapak, Pak jangan lupa bawa itu yang merah, Bapak. Jumatan berapa kali, Pak, sebulan? Jadi kan 400 tuh udah. Yang biru aja cina gitu, jadi 200. Nanti 250-nya 300-nya pakai yang ungu-ungu gitu. Itu kalau yang jadi 500, kalau meningkat lagi jadi 1 juta dan seterusnya. Nah, gitulah cara ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang fasik, pecundang, ada yang pemenang. Kita wajibkan diri kita menjadi pemenang. Namanya faizun dan dia surga, ashabul jannah. Nah, ayat terakhirnya saya tidak tulis di situ, saya tidak masukin di situ. Ayat terakhirnya lau anzalna, terakhir itu maksudnya dalam bahasan ini, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Ayat 21-nya, Pak. Ada? Lau anzalna, kalau kami turunkan hadzal qur'ana ala jabal. Quran ini kepada gunung. Kami turunkan Quran ke gunung. Coba. Quran ke gunung diturunkan sama Allah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sebesar gunung saja dia tunduk kepada Allah. Hatimu lebih besar dari gunung enggak? Katanya gitu. Gunung saja yang makhluk biasa, dia tunduk. Khashi'an mutasaddian, merendahkan diri. Kalau Al-Quran diturunkan kepada mereka. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an, khusyuk, mutasaddian min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Nah, sekarang Quran diturunkan ke gunung bukan, Bu? Bukan, itu mah perumpamaan. Aku turunkan kepada kalian. Harusnya kalian tuh lebih bergetar, lebih khusyuk daripada dibandingkan gunung. Mutasaddian min khasyatillah. Artinya, alhamdulillah Bapak sekalian di sini tuh pengajiannya tuh selain dari hari Sabtu itu hari Ahad ya. Hari Ahad, hari apa lagi? Itu luar biasa. Tiap hari yang dibahasnya Al-Quran. Quran sedang kita turunkan ke hati kita, pada diri kita. Ayat ini sekarang saya baca Bapak, ini saya turunkan, artinya Allah sudah turunkan buat kita, sekarang kita tempelkan melalui pengajian ini ke diri kita. Tadi surat At-Taubah. Sekarang surat Al-Hasyr. Kita turunkan. Set pada ke hati kita. Dia harus bergetar. Dia harus tunduk patuh. Tunduk. Sami'na wa ata'na ya Allah. Nah, kata Allah begitu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Itu perumpamaan doang kami turunkan ke gunung. Gunung mah tidak wajib menerima Al-Quran. Perumpamaan, kata Allah. Aku nurunkannya ke hatimu. Ambil, baca. Simpen Quran itu tidak hanya di lidah, di pikiran, di mata. Simpen ke hatimu sini. Sini. Kalau dunia, duit, pangkat, jabatan, jangan ke hati. Di tangan aja. Datang, terima. Syukuri, alhamdulillah. Tunaikan amanahnya. Mau diambil lagi selesai 5 tahun, kasih. Sudah selesai. Ya Allah, itu ujian selama 5 tahun. Kan gitu, bener gak? Kira-kira kalau yang bener begitu, masuk gak 10 tahun ke penjara? Kan banyaknya yang gak ingat makan apa, Pak? Menjabat 5 tahun, di penjara 10 tahun. Atau bukan 10, 7 paling tidak. Kalau korupsi itu 7 tahun rata-rata, Pak. Coba lihat.
5 tahun menjabat, 7 tahun masuk pesantren. Nah, penjara maksudnya. Penjara. Ada nggak yang baru setahun langsung penjara? Kan kasihan, bener nggak Pak? Tapi jangan bilang ini, lehengnya hari ges 5 tahun mah. Jangan bilang itu. Itu apa yang salah? Karena waktu menjabatnya minta-minta. Ngutang-ngutang. Misal ya, kalau jadi wali kota tuh 30 miliar. Saya dengar tuh di daerah itu 30 miliar. Wakil kira-kira berapa Pak? 20 miliar. Duitnya kira-kira dia punya berapa Pak? 10 miliar. Kira-kira yang kaya aja 10 miliar aja Pak ya. Kira-kira 10 miliar dari mana lagi tuh Pak? Nganjuk Pak. Dari orang Pak. Pinjaman Pak. Bener nggak? Bayarannya pakai apa Pak? Proyek. Diatur-atur lah. Ngitung lah udah. Aku habis 10 M nih. Masa nggak ada untungnya? Kalau 10 M aku dapat selama 5 tahun, kan baru plus-plus. Namanya break even point. Baru BEP. Aku mau lebihnya, untungnya apa? Jadi dia targetnya sekitar 15 M. Nah orang yang menghantarkannya kan 10 M. Harus bayar ke orang 10 M itu. Itu yang dipikirin Pak, bener nggak? Karena dalilnya tuh al-wa'du dainun. Janji itu hutang yang harus dipenuhi katanya. Jadi dia janji itu Pak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kalau yang kayak gitu dia lupa sama Allah. Boleh jadi baru 2 tahun, masuk penjaranya 7 tahun. Ada yang udah jabat 10 tahun. Soleh pada 5 tahun pertama. 5 tahun kedua mulai berhitung membayar hutang. Masuklah penjara 7 tahun. Jadi dia 10 tahun menjabat, masuk penjara 7 tahun. Nah ini orang yang lupa namanya. Dia pecun dan dia lupa kepada Allah. Kalau dia lupa, Allah ikut campur nggak menyelamatkannya? Tidak. Kata Allah, fa'ansahum anfusahum. Aku lupakan, Allah melupakan mereka. Kenapa? Karena mereka lupa sama aku. Itu maksudnya lupa, Pak. Bukan Allah itu punya sifat lupa, bukan. Allah melupakan artinya Allah tidak peduli. Allah nggak urusan. Apa? Urusan kamu. Jawab itu pertanyaan jaksa itu. Yang rada galak makan jaksa yang dari KPK ya Pak. Dan BPK. BPK dan KPK. Ya, karena mereka juga manusia. Ya, dan BPK juga harus diperiksa juga ya Kak. Karena dia manusia. Dia amanah enggak kira-kira gitu. Ada nggak orang kejaksaan yang kena juga kasus? Oh banyak. Padahal pemeriksa bener ya? Penuntut. Tapi kena. Karena manusia yang sering lupa nih Pak. Supaya tidak lupa kayak apa? Lihat ini. Ittaqullah, 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 ittaqullah. Takwanya dibikin dua sama Allah tuh. Dua. Muhasabah, takwa. Jadi takwa mah ulah eureun kira-kira gitu. Udah takwa teu eureun, haqqatu qotih sebaik-baik takwa. Nah, kalau sudah kayak gitu Pak, kira-kira mau maksa-maksa nggak pengen jabatan? Sayangnya teh di kota Bandung teh wali kota ngan hiji. Dalam 5 tahun, betul nggak Pak? Kalau sudah dapat 5 tahun, lakukan dengan baik, jadikan itu ibadah, amanah lah. Kalau sudah selesai 5 tahun, udahlah kasih orang lain, cukup 5 tahun aja diujinya. Ini hayang deui diuji, atas ya. Ya. Halo, jadi wali kota ini jadinya ya. Nah, jadi maksudnya mari kita secara pribadi-pribadi, jadi kita jangan menjadi pecundang, tapi kita menjadi pemenang. Caranya apa? Ayat 21-nya. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Turunkan dia sampai ke kehidupanmu, masukin ke hati, turunkan ke dalam keseharian kehidupan kita. Set Quran. Bisa Pak?
Jadi ruh amal kita Quran itu. Kita baca, kita hafal tiap hari, kita baca dengan senang hati karena dia waduh, Quran itu mukjizat terbesar, terpanjang waktunya, terlama sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Dan diberikan kepada kita umat Muhammad. Ada di hadapan kita. Mushafnya ada di masjid, di rumah kita ada. Tapi setan tidak pernah diam untuk menggoda kita agar kita lupa kepada Al-Quran. Benar Pak ya? Jadi intinya ayat 21 Al-Hasyr. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena udah bunyi, selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 2026 kita betul-betul oleh Allah ditetapkan jadi pemenang sepanjang tahun. Kalaupun, mudah-mudahan panjang umur, kalaupun kita dipanggil Allah di tahun 2026, kita dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, dimudahkan proses meninggalnya, ditempatkan tempat mulia di alam barzah, nanti yaumul hisab gampang, hisab yasiro, dan ujungnya surga Firdaus. Insya bersama Rasul, bersama para sahabat, bersama ulama, mujahidin ada di situ semua. Karena kita termasuk mujahidin. Nama kita nggak disebut banyak di dunia ini, tapi banyak disebut malaikat. Itu bagus. Pak, nggak usah dipuji orang di dunia ngapain? Masuk TikTok, masuk segala macam ngapain? Yang penting mah dipuji oleh malaikat. Ya, seperti Uwais Qarni waktu meninggal. Ini contoh ekstrim Uwais Qarni itu, contoh ekstrim karena dia nggak banyak keluar rumah. Di rumah ibadahnya Pak. Ke masjid tuh sekali-kali. Kenapa? Karena ngurusin siapa? Ibunya di rumah Pak. Ibunya tuh nggak bisa, tidak berdaya, kemana-mana harus dipangku. Jadi dia nggak banyak kenal orang. Waktu meninggal dunia, banyak yang nggak tahu dia meninggal. Tapi yang menghantarkannya ribuan orang dan nggak kenal orang situnya. Ini orang mana? Siapa? Dan itulah para malaikat. Satu-satunya tabiin, dia nggak ketemu Nabi. Tapi sezaman sama Nabi di akhirnya. Tapi nggak pernah ketemu Nabi. Dia disebutnya tabiin. Yang meninggal tidak banyak dihantar oleh tetangganya, tapi dihantar oleh malaikat. Karena dia mengurus ibunya dan banyak ibadahnya dalam rumah. Kalau masih punya ibu, boleh banyak ada di rumah. Ibu sama bapak udah nggak ada yang diurus, harus banyak di masjid, kira-kira gitu. Al-Quran jadikan. Ya Pak ya, namanya Uwais Qarni, Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Sehingga Umar dibilang gini sama Nabi, nanti ada tabiin yang doanya mustajab. Orang Yaman dari sana, kampungnya kampung Qarn namanya, daerah Qarn. Udah begitu datang dari orang Yaman, kata Umar teh ingat waktu Nabi bilang, di sini ada nggak yang namanya Uwais dari daerah Qarn, ada nggak? Ada di belakang, ada dia ada. Sini aku mau ketemu. Mulia banget itu anak muda itu. Kenapa Anda mau ketemu saya ya Amirul Mukminin? Kenapa? Rasul bilang doamu mustajab, doain saya. Sekelas Umar bin Khattab minta doa pada Uwais Al-Qarni. Jadi mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti banyak malaikat yang antar kita. Karena kita banyak berhasil dalam ibadah. Itu saja Pak. Mari kita manfaatkan bulan Rajab pertengahan ini untuk mempersiapkan bulan Ramadan kita. Jaga sehat hari ini. Saya juga kemarin udah habis ngambil darah, periksa darah. Ternyata banyak yang merah-merah juga. Untuk apa? Ustadz ngapain tuh ngambil darah? Persiapan Ramadan, cek saya gitu. Karena doanya tadi kita baca, maka kita harus praktekkan. Prakteknya gimana? Datang ke lab, tolong periksa nih darah saya, diambil. Waduh, saya kan nggak bisa baca semuanya Pak. Kalau Quran saya bisa bacanya kan Pak ya. Ada tafsirnya. Kalau itu mah tafsirnya sama dokter, bener nggak? Datanglah saya sama internis. Dok, ini. Aduh Ustadz, ini banyak bintangnya ini, 5 bintang. Bintang 5 itu jenderal besar katanya gitu. 4 jenderal sempurna kan Pak? Kalau 5 jenderal besar. Ini koreksi Ustadz, koreksi. Masya Allah ya Allah. Alhamdulillah.
Untuk apa ini ngambil itu? Untuk menghadapi Ramadan supaya sehat berkah di bulan Ramadan. Siap ya Pak ya? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum